Di awal film, kita dibawa ke sekolah keperawatan, di mana kita dikenalkan kepada seorang guru bernama Jenny Greengrass yang sedang bekerja untuk hari itu. Setelah menyelesaikan tugas mengajarnya di hari Jumat itu, Jenny dijemput oleh pacarnya yaitu Steve Taylor dan mereka segera berangkat untuk perjalanan romantis. Ternyata mereka berencana menghabiskan akhir pekan di danau terpencil di pedesaan Inggris di mana Steve berencana untuk melamarnya. Perjalanan ini jelas memakan waktu lama dan matahari terbenam sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Sebagai hasilnya, mereka memutuskan untuk singgah di sebuah motel dan menginap semalam di sana. Keesokan harinya, mereka tiba di tujuan mereka yaitu Eden Lake, sebuah komunitas tertutup di tengah hutan. Pasangan ini memarkir kendaraan mereka di hutan dan melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Mereka akhirnya menemukan pemandangan yang megah yang menghadap seluruh kota saat mereka turun ke danau. Mereka lalu bertemu dengan seorang anak muda yang pemalu bernama Adam yang sedang mengumpulkan serangga di wadahnya. Tak lama setelah pasangan itu tiba di Eden Lake yang damai, pemandangan indahnya membuat mereka terpesona. Mereka menikmati sinar matahari sambil berpelukan satu sama lain, namun waktu romantis mereka segera terganggu oleh kedatangan sekelompok remaja nakal dan anjing mereka. Meskipun begitu, pasangan itu memutuskan untuk tetap bertahan dan menahan musik keras mereka daripada membuat masalah. Jenny menutup matanya untuk tidur siang sementara menikmati sinar matahari. Namun dia terbangun kaget oleh anjing Rottweiler kelompok itu. Dan beberapa saat kemudian, Steve pergi berenang ketika anjing itu menggonggong pada Jenny sekali lagi. Tidak tahan, dia menghadapi para remaja itu meminta mereka untuk menurunkan volume musik mereka dan menjaga anjing mereka. Namun, para remaja menolak untuk patuh. Sebaliknya, pemimpin mereka yang bernama Brad secara tidak sopan berdebat dan mengusirnya. Kemudian, salah satu anggota kelompok memeriksa Jenny dengan menggunakan teropong. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, jadi dia menutupi dirinya sendiri. Geng berisik itu pun pergi, tetapi salah satu dari mereka dengan kasar menggerakkan anjingnya saat melewati mereka. Lalu, Steve memasang tenda sementara Jenny mengumpulkan kayu untuk menginap malam itu. Selama ini dia mendengar suara-suara berdesing dari kejauhan, tetapi memilih untuk tidak memperhatikannya. Malam itu dia menikmati api unggun. Jenny sekali lagi mendengar suara-suara yang berasal dari hutan. Dia memberitahu kekasihnya tentang hal ini, tetapi kekasihnya meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Steve dan Jenny bangun untuk menemukan persediaan makanan mereka terinfeksi serangga. Sekarang mereka tidak memiliki makanan untuk dimakan. Mereka memutuskan untuk pergi ke restoran terdekat untuk memuaskan lapar mereka. Tetapi saat mereka berusaha pergi, mereka menabrak sebuah batu yang ditinggalkan oleh anak-anak kemarin yang menyebabkan ban mereka kempes. Steve kemudian mengambil alat dan berhasil memperbaiki ban. Sesaat kemudian, Steve melihat para remaja nakal itu mengendarai sepeda mereka. Dia marah dan memilih untuk mengejar mereka, tetapi mereka memasuki properti pribadi. Pasangan itu mengunjungi sebuah restoran di mana Steve bertanya kepada pelayan tentang kelompok anak-anak itu, namun dia hanya mengabaikan kekhawatirannya. Setelah sarapan, Steve melihat beberapa sepeda tergeletak di halaman depan sebuah rumah. Yakin bahwa itu adalah rumah remaja itu, dia memutuskan untuk masuk dan memberitahu aktivitas mereka kepada orang tua mereka. Dia menemukan pintu terbuka dan masuk ke dalam. Pemilik rumah segera datang dan ternyata dia adalah ayah Brad. Steve menyadari bahwa dia adalah pria yang panas. Jadi dia dengan cepat keluar dari rumah melalui jendela. Dia kemudian buru-buru kembali ke mobil dan keduanya pergi kembali ke danau. Kemudian Steve memutuskan untuk menyelam sementara Jenny tidur siang di tepi pantai. Setelah kembali, Steve bersiap untuk melamar Jenny. Tetapi tepat ketika dia hendak melakukannya, Jenny menyadari bahwa tas mereka yang berisi ponsel, dompet, dan kunci mobil telah hilang. Mereka kemudian berlari ke tempat parkir dan menemukan bahwa kendaraan mereka juga hilang. Tanpa opsi lain, pasangan itu membuat jalan mereka ke kota dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, mereka hampir tertabrak oleh mobil mereka sendiri yang dikemudikan secara sembrono oleh Brad. Kelompok anak-anak psikopat ini kemudian berhenti sebentar untuk mengejek mereka sebelum pergi.
Pasangan itu terus berjalan, dan ketika malam tiba, mereka menemui kelompok itu berkemah di hutan. Steve kemudian mendekati mereka untuk menuntut kembali barang-barangnya. Namun, Brad mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Pada saat yang sama, telepon Steve berdering, jadi dia maju untuk mengambilnya. Hal ini memicu adu mulut antara dia dan kelompok itu, dan saat itu salah satu dari mereka mengeluarkan pisau. Steve berhasil meraih pisau itu, dan di tengah-tengah perkelahian itu, dia akhirnya menusuk anjing Brad. Hal ini membuat Brad menangis. Steve mengambil kunci mobilnya dan melarikan diri dengan Jenny. Pasangan itu masuk ke dalam mobil dan berusaha untuk pergi. Tetapi mereka dikejar oleh kelompok itu. Sayangnya, mobil mereka terjebak di lereng curam dan sebagai hasilnya, kelompok itu dapat mengejar. Anak-anak itu kemudian mulai melemparkan batu ke mobil, bahkan memecahkan lampu depan dan jendelanya. Tetapi sebelum mereka bisa masuk, Steve berhasil membuat mobil bergerak lagi. Tetapi kegelapan dan jalanan yang tidak jelas menyebabkan mobil menabrak tumpukan kayu. Steve terjepit oleh cabang pohon, jadi dia segera memerintahkan Jenny untuk lari dan mencari bantuan. Mengikuti instruksi dari Steve, dia berhasil menemukan tempat untuk bersembunyi, di mana dia menghabiskan malam sampai pagi. Jenny dengan hati-hati kembali ke mobil, tetapi menemukan kekasihnya sudah hilang. Dia kemudian mengikuti jejak darah sampai dia menemukan kelompok itu di sebuah tempat terbuka yang kecil. Dan yang sangat mengejutkan, dia mengetahui bahwa mereka telah mengikat Steve ke sebuah batu dengan kawat berduri dan menyiksanya dengan brutal. Selain itu, Brad juga memerintahkan setiap anggota kelompok untuk menusuknya, sehingga mereka semua akan terlibat. Seorang anggota geng perempuan bahkan merekam penyiksaan itu dengan ponselnya sebagai rekaman bahwa mereka akan membunuhnya. Jenny menggunakan Bluetooth di GPS-nya untuk terhubung dengan ponsel Steve, dan dia menelepon 999 untuk meminta bantuan. Tetapi Brad memperhatikan dan mengetahuinya. Jenny lalu melarikan diri, tetapi dia dikejar oleh anggota geng yang menaiki sepeda mereka. Steve memanfaatkan kesempatan ini untuk membebaskan dirinya dan melarikan diri, meskipun dalam keadaan luka parah di tengah kejaran. Jenny mengambil sebatang kayu dan menggunakannya untuk membuat anggota geng itu tergelincir. Dia terus berlari sampai dia menemui sebuah rumah mobil kecil. Dan saat dia mendekatinya, dia melihat sebuah telepon radio di dalamnya. Tetapi itu di luar jangkauannya. Jenny mencoba mengambilnya, tetapi para remaja tiba sebelum dia bisa melakukannya. Tanpa tempat untuk bersembunyi, Jenny naik ke atap dan tinggal di sana sampai geng itu pergi. Salah satu anggota geng kemudian bergegas untuk memeriksa Steve, hanya untuk menemukan bahwa dia sudah melarikan diri. Sementara itu, Steve pergi ke mobilnya untuk mendapatkan beberapa perban, namun alarm mobil tersebut berbunyi begitu dia membuka bagasinya. Suara itu memberitahu remaja mendorong mereka untuk berlari ke arahnya. Steve lalu berlari secepat yang dia bisa dan akhirnya bersatu kembali dengan pacarnya setelah ini. Keduanya melanjutkan pelarian mereka melalui hutan dan akhirnya berakhir di sebuah kabin kayu kecil. Dan melihat bahwa dia berdarah dengan sangat banyak, Jenny mencoba untuk memberikan beberapa pertolongan pertama. Cincin pertunangan di sakunya Steve membuat Jenny menangis terseduh-seduh. Dia tidak percaya betapa murahnya itu terlihat, betapa murahnya cincin itu. Tak lama kemudian, anggota geng remaja muncul di tempat kejadian. Mereka masuk ke dalam kabin, tetapi hanya menemukan noda darah dan sisa-sisa kotak pertolongan pertama. Ternyata pasangan itu berhasil bersembunyi di bawah kabin. Setelah para remaja itu pergi, Jenny menyeret Steve keluar dari air dan meletakkannya di tanah. Dia tidak bisa bergerak lagi karena luka-lukanya yang parah di tubuhnya. Menyadari kondisi darurat ini, Jenny memutuskan untuk pergi ke kota dan mencari bantuan. Sebelum pergi, dia mengenakan cincin pertunangannya, berjanji untuk kembali untuk Steve. Tapi saat dia berlari pergi, dia secara tidak sengaja menginjak sebuah paku besar dan menembus kaki kirinya. Ini menyebabkan dia sangat kesakitan, membuatnya menjerit keras. Tetapi sebelum para remaja preman bisa menemukannya, Jenny dengan cara yang aneh berhasil merangkak ke tempat yang tersembunyi dan melepaskan paku saat dia berbaring untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Lalu tiba-tiba dia didekati oleh Adam. Dia memintanya untuk membawanya keluar dari hutan, tetapi anak itu malah mengirim pesan kepada geng itu, mengungkapkan lokasinya.
Sayangnya, salah satu dari mereka segera muncul dan memukulnya dari belakang. Beberapa saat kemudian, Jenny terbangun untuk menemukan dirinya terikat ke sebuah batang pohon besar di samping kekasihnya yang sudah meninggal. Brad kemudian menuangkan bensin, bermaksud untuk membakar mereka. Brad lalu memerintahkan Adam untuk melaksanakan tugas itu, juga menawarkan untuk menerimanya ke dalam geng sebagai imbalan. Merasa tersisihkan dan dibully, anak itu menuruti. Tubuh Steve dibakar pertama kali, sementara Paige merekamnya. Tetapi dengan keberuntungan, tali yang mengikat tubuh Jenny perlahan-lahan terbakar, memberikannya kesempatan untuk membebaskan diri dan melarikan diri dengan marah. Brad lalu menuangkan bensin kepada Adam dan menggunakan dia sebagai umpan untuk memanggil Jenny kembali. Tapi ketika Jenny mengabaikan peringatannya, pemimpin yang kejam itu membakar anak itu hidup-hidup. Jenny terus berlari dan segera menemukan peta yang dia ambil untuk keluar. Dia mendengar remaja mendekat, jadi dia dengan cepat bersembunyi di tong sampah kotor untuk menghindari penangkapan. Setelah mereka pergi, dia keluar dari tong sampah dengan bersenjatakan pecahan kaca. Dia melihat bayangan anggota geng bernama Cooper dari cermin yang tampaknya ingin membantunya. Namun Jenny jelas menganggapnya sebagai ancaman dan menusuknya dengan senjatanya. Dia segera menyesali tindakannya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menontonnya mati. Malam itu, anggota geng lain menemukan mayat Cooper. Pada titik ini, seorang anggota geng bernama Harry kehilangan kesabaran dan percaya pada Brad atas semua ini. Dia bahkan mencoba menelepon polisi, tetapi Brad yang tidak siap untuk dipenjara mengalahkan dia sampai mati. Setelah menyaksikan Brad yang menggila, Paige melarikan diri, tampaknya ketakutan oleh perilaku Brad. Sementara itu, Jenny akhirnya mencapai jalan di mana dia berhasil menghentikan sebuah mobil. Dia masuk dan dengan paniknya memberitahu pengemudi untuk membawanya ke kota. Tetapi pengemudi tersebut menyebut bahwa dia sedang mencari saudaranya yang juga berada di hutan. Jenny saat itu segera menyadari bahwa saudaranya adalah salah satu dari anggota geng remaja tersebut. Akibatnya, saat pengemudi keluar untuk memanggil saudaranya, dia mencuri mobil tersebut dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan marah dan ingin balas dendam. Dia kemudian menabrak Paige tanpa belas kasihan. Beberapa saat kemudian, Jenny tiba di kota, tetapi dia begitu lemah sehingga tidak mampu berkonsentrasi untuk mengemudi. Karena ini, dia menabrak kebun di depan sebuah rumah di tengah pesta yang sedang berlangsung. Lalu ketika Jenny kembali sadar, dia melihat seorang wanita menghiburnya. Tetapi dengan nasib buruknya, Jenny memperhatikan beberapa foto di dinding dan menyadari bahwa dia berada di rumah Brad. Terlihat bahwa orang-orang di sana adalah orang tua dari anggota geng yang dalam keadaan panik. Dia meminta untuk diantar ke toilet di mana dia mengambil pisau cukur untuk membela diri. Pada titik waktu ini, ayah Brad memperhatikan mobil yang rusak dan mengenalinya bahwa itu milik putranya. Dan ayah Brad menendang pintu terbuka. Jenny melihat Brad di luar. Jenny lalu memohon kepada mereka untuk memanggil polisi, tetapi mereka semua berencana untuk membuatnya membayar atas apa yang terjadi. Setelah semua itu, ternyata Jenny mengetahui bahwa orang tua anggota geng sama psikopatnya seperti anak-anak mereka. Sementara Brad masuk ke kamarnya dan menutup pintu untuk menghalangi suara-suara bising dari luar. Dia menghapus video kejahatan dari geng di ponsel Paige, mengenakan kacamata hitam Steve, dan menatap kosong ke cermin. Subscribe untuk video dahsyat dan elok lainnya, aktifkan pemberitahuan dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Dan jika Anda ingin liburan ke danau, tolong jangan. Terima kasih telah menonton. Salam olahraga.